Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radiyallahu ankum wa qala radiyallahu anhu wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain. Amin. Hadis yang keempat telah berkata Rafi Abdullah bin Al-Haddad di kitabnya Naswaih Diniyah. Sampai di hadis yang keempat diriwayatkan dari Sayyidah Asma binti Umais radhiyallahu anhu bahwasanya aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bi'sal 'abdu 'abdun takhayyala wa ikhtala wa nasiyal kabiral muta'al. Bi'sal 'abdu 'abdun tajabbara wa'tada ونسي الجبار الأعلى. بئس العبد عبد سها ولها ونسي المغابر والبلاء. بئس العبد عبد عدل وطغى ونسي المبتدأ والمنتهى. بئس العبد عبد يختل الدنيا بالدين. بئس العبد عبد يختل الدين بالشهوات. بئس العبد عبد كما يقوله. بئس العبد عبد هوانا يضله. بئس العبد عبد رغب يضله. Yang artinya merugilah seorang hamba yang berkhayal dan membangunkan diri seraya melupakan zat yang maha besar lagi maha tinggi. Allah bilang rugi benar orang yang hidup nih berhayal terus dan membanggakan, maksudnya menaikkan hawa nafsunya terus tiap hari. Orang mau menjauhi hawa nafsu, orang mau memusuhi hawa nafsu, dia enggak. Hawa nafsunya ini dia bumbuin terus. Na'udzubillah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rugilah yang hidup di dunia yang sebentar ini, yang sama-sama kita hidup bersama-sama di tempat yang sebentar, di tempat Allah mau melihat hambanya. Kita jadi orang yang rugi kalau kita ngurusin nafsu. Bagaimana ya tadi, menghayal banyak berangan-angan dan sibuk memberikan dan membesarkan keinginan hawa nafsunya. Dan beliau radhiyallahu dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambung sabdanya, merugilah seorang hamba yang kejam dan zalim sedangkan ia melupakan zat yang maha perkasa lagi maha tinggi. Tapi lupa, kezalimannya membuat dia lupa dengan ketinggian kedudukan Allah yang melihat dia, yang mana dia tinggal di tempatnya Allah. Banyak orang lupa bahwa ada Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur dunia sejagat raya ini, yang menamakan dirinya ya Muhaimin, yang mengatur kehidupan dan segala-gala yang ada di dalam kehidupan ini. Merugilah seorang hamba yang lalai dan tidak sadar. Orang kalau sudah tidak ingat sama Allah, tidak sadar ini orang. Ini orang rugi benar. Paling ruginya orang adalah orang yang sudah tidak ingat lagi sama Allah itu. Tak tahu siapa yang dia akal dia, tak tahu siapa yang dia lihat, tak tahu siapa yang dia rasakan dalam hidup ini. Allah, 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 Allah. Dialah zat yang berhak untuk kita sembah, dialah zat yang berhak untuk kita ingat terus. Ruginya manusia, kata Rasulullah bilang, rugi benar seorang hamba yang lalai dan tidak sadar lagi, tidak ingat sama Allah ini.
bisa. Tak bisa kita hidup tidak ingat sama Allah. Cuma kehancuranlah yang akan menimpa diri kita dan kerugian kalau sudah kita tidak sampai ingatan kita ini tidak bisa sampai kepada Allah. Na'udzubillah, ini orang celaka benar. La ilaha illallah. Rasulullah berpesan benar sama umatnya, rugi kalian. Juga melupakan kuburan, tidak ingat sama Allah dan tidak ingat sama kuburan. Dan kehancuran tubuhnya. Merugilah seorang hamba yang sewenang-wenang dan melampaui batas lalu melupakan asal muasalnya dan tujuan akhirnya. La ilaha illallah. Lupa sama akhirat sudah lupa, sama Allah lupa, sama kuburan lupa. Padahal melihat orang meninggal dunia, tapi dia tidak pernah mempersiapkan akhirat. Tak pernah dia mempersiapkan dirinya untuk tinggal di akhirat. Mana ini kehidupan yang panjang benar, tapi tak pernah disiapkan. Tahu sama akhirat, tahu sama Allah, tahu melihat dunia, melihat kuburan, tapi tak pernah dia persiapkan untuk tempat tersebut. Ya Allah, mudah-mudahan hari ini dengan adanya petunjuk Allah lah yang memberikan isyarat ini. Kita sekarang semuanya sudah bersiap-siap. Sudah lama kita siapkan dunia saja yang kita siapkan. Nah, hari ini udah nyiapkan akhirat pula. Sudah cukup lama sudah. Kita terlena benar. Ternyata dunia begini-begini juga. Sekarang siapkan juga untuk akhirat. Mudah-mudahan sudah ada rumah di sana, sudah ada istana kita di sana ya. Kita juga bisa bangunkan istana untuk orang tua kita di sana. Mudah-mudahan ya Allah, senangnya kita dibangunkan rumah di dunia, senang orang tua kita. Tambah lagi Rasulullah bersabda, "Man qara'a suratul Ikhlas 11 marrah banallahu ghusran fil jannah." Barang siapa membaca suratul Ikhlas 11 kali, Allah bangunkan istana di surga. Nah, minimal sekarang ini setiap pagi kita lagi kosong atau lagi duduk, ada santai-santai, Al-Fatihah dan 11 kali baca suratul Ikhlas dengan niat mudah-mudahan Allah bangunkan istana untuk bapak, untuk ibuku. Al-Fatihah untuk saudara kita, siapa yang kita kenal, terserah. Ini dari Nabi Muhammad. Nah, dapat istana, kita setiap hari bangunkan istana. Enak benar sama Allah ini. 11 kali istana dapat. Sekarang kita mau bangun rumah aja butuh, ya Allah, ini 11 kali aja. Tapi siapa yang diizinkan? Orang yang dapat hidayah, dapat petunjuk saja. Ini kita dapat petunjuk sudah. Petunjuk sudah dapat bahwa kita sudah akan dapat istana ini. Nah, tapi orang yang tidak dapat petunjuk kosong. Masa diulang inna lillahi wa inna. Tak, memang tak dapat bagian ya. Na'udzubillah. Nah, siapkan sekarang. Sudah lama kita berpikir saja. Sekarang jangan berpikir, sudah berbuat. Siapkan akhirat kita. Siapkan rumah keluarga kita di sana. Negeri sana panjang, hidupnya lama di sana kita. Selama-lamanya dunia ini diciptakan untuk akhirat. Dunia ini tempat kita bercocok tanam, nanti keuntungannya di akhirat kita berbuatlah. Nah, Rasulullah bilang rugilah, bahkan di hadis disebutkan la yatahassar ahlul jannah, tidaklah merasa rugi, menyesal. Penduduk surga, penduduk surga ada menyesal apa? Di satu waktu hidupnya dia ini atau tempat, dia masuk di satu tempat, ada waktu, dan dia tidak ingat sama Allah. Itu yang paling disesalkan sama penduduk surga. Cobalah aku ingat waktu itu. Kenapa aku di waktu itu lupa sama Allah? Dunia ini bikin lupa, ya Allah. Itulah yang paling disesalkan oleh penduduk surga nanti. Karena keuntungan orang yang ingat sama Allah ini besar.
Wala dzikrullah akbar. Tidak ada yang lebih besar daripada dzikrullah. Setiap Jumat kita dengar wala dzikrullah akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. La ilaha illallah. Rasulullah berpesan, merugilah seorang hamba yang sewenang-wenang dan melampaui batas, lalu melupakan asal muasalnya dan tujuan akhirnya. Merugilah seorang hamba yang mencari duniawi dengan amalan ukhrawi, menjual agamanya untuk dapat dunia, rugi benar. Merugilah seorang hamba yang mencampur adukan agama dengan hawa nafsunya. Ya Allah. Merugilah seorang hamba yang dikendalikan oleh kerakusannya. Merugilah seorang hamba yang disesatkan oleh hawa nafsunya. Merugilah seorang hamba yang dihinakan oleh kehendaknya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Banyak orang menjadi hina gara-gara ngikutin nafsunya tadi. Maunya ini, mau ini, mau ini. Akhirnya dia demi mendapatkan maunya tadi, dia rela menghinakan dirinya. Rela melakukan apa yang mau dilakukan, terserah yang penting ini tidak perlu. Ini orang-orang yang rugi semuanya. Tadi yang kita dengar tadi kisah tadi apa Rasulullah, orang yang rugi semuanya. Innal insana lafi khusr. Semua manusia hidup di dunia ini rugi semuanya. Ya Allah. Waktu kita lewati terus, mudah-mudahan waktu-waktu kita ini semuanya membawa keberuntungan. Dengan kita mendekati Nabi Muhammad, berselawat dengan Nabi Muhammad, duduk di majelis Nabi Muhammad SAW, yang dibagikan warisan Nabi Muhammad, mudah-mudahan syafaat Nabi Muhammad dan keberuntungan yang dibagikan oleh Nabi Muhammad untuk penduduk dunia kita dapat. Untung benar kita. Beruntung, ini keberuntungan hidup. Dari banyaknya kehidupan yang ada di dunia ini, Rasulullah bersabda, ad-dunya mal'unah mal'unah wa ma fiha. Dunia seisinya ini sudah dilaknat oleh Allah. Tak senang Allah pas menciptakan dunia, Allah tak lihat lagi. Jadi pedagang itu dunia. Dunia artinya semua sesuatu yang membuat kita lupa sama Allah. Kalau bikin kita ingat, tak jadi dunia lagi sudah. Bikin kita beribadah, berbuat baik, bukan dunia itu namanya. Nah inilah yang disabdakan oleh Rasulullah, dunia ini dilaknat oleh Allah, kata Rasulullah. Seisi-isinya tak ada artinya dunia. Illa dzikrullah wa mawalah, kecuali dzikrullah. Zikrullah yang ada di dunia ini, itulah yang tak dilaknat oleh Allah. Itu anugerah rahmat. Dan segala sesuatu yang membuat kita ingat sama Allah, yang menjadikan ingat sama Allah, ini tidak dilaknat oleh Allah. Apalagi ya Rasulullah, wa alimun wa muta'allim, dan orang yang berilmu dan orang yang menuntut ilmu. Ini tidak dilaknat oleh Allah. Yang lain tidak dilihat sama Allah. Alhamdulillah kita sekarang menuntut ilmu. Ya Allah. Dan yang lainnya ini dunia ini ujian, fitnah, kita jalani. Di tempat-tempat yang seperti ini dikatakan oleh para a'imah bahwasanya tidak perlu kita meminta, tempat yang diturunkan anugerah dan rahmat Allah itu tidak perlu meminta, hajat sudah diberikan. Itulah fadilahnya kita mendatangi tempat yang penuh rahmat, karena tidak perlu kita nyebut-nyebut hajat kita, sudah dikabulkan sama Allah. Allah berikan kekhususan
di dalam tempat-tempat yang penuh kebaikan. Allah yu'til munaya, semua harapan hamba itu dikabulkan oleh Allah SWT. Mudah-mudahan kita hidup tidak tertipu oleh dunia ini. Amin ya Allah. Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad menyambungkan hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan mengatakan hadis ini gharib yang tidak kami ketahui kecuali dari sanad ini. Hadis yang kelima diriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza fa'alat ummati 15 khaslah halla bihal bala." Qila wa ma hiya ya Rasulullah? Qala idza kana al-maghnam duwala wal amanatu maghnama waz zakatu maghrama wa atwa'a ar-rajulu zawjatahu wa ha'aqqa ummuhu wa barra sadiqahu wa jafa'a abahu wa irtafa'at al-aswat fil masajid wa kana za'imul qawm ardalahum wa akrama ar-rajulu makhafatan sharrihi wa shuribat al-khamr wa lubisa al-harir wa tukhidhat al-qinat wal ma'azif wa la'na akhir hadhihi al-umma awwalaha فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء أو خسفا أو مسخا, yang artinya apabila umatku mengerjakan 15 perkara maka bencana akan menimpa mereka. Bisa balak menimpa seseorang di dunia yang sudah dapat. Beliau SAW ditanya, apakah 15 perkara itu wahai Rasulullah? Beliau SAW menjawab, apabila uang negara dikorupsi, amanat dijadikan keuntungan, orang diberikan amanah dijadikan keuntungan, zakat dijadikan pajak, kemudian seorang suami yang mentaati istrinya, bukan istri taat sama suami, tapi suami yang taat sama istri, dan mendurhakai ibunya, Anda akan turun bala. Seseorang berbaik hati kepada temannya dan bersikap kasar terhadap ayahnya. Sama teman baik, sama ayahnya kurang ajar. Na'udzubillah. Suara-suara mengeras di masjid, orang berantem beributan pada masjid. Ini begini. Yang menjadi pemimpin adalah orang yang hina. Anda Allah mau turunkan bala. Yang apa? Yang dijadi pemimpin orang yang hina. Seorang dimuliakan karena takut kejahatannya. Dia orang ini dimuliakan apa? Takut nanti ini orang zalim. Minuman keras dikonsumsi, kain sutra dipakai, para penyanyi bidu wanita diperdengarkan. Generasi terakhir umat ini melaknat generasi pertama. Generasi terakhir melaknat orang-orang bahari ini tidak bagus, dilaknatnya orang-orang buruk. Di saat itulah hendaknya mereka mewaspadai ingin panas atau gempa bumi pertukaran iklim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau berkata, hadis gharib yang tidak kami ketahui kecuali dari sanad ini, yaitu dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini semuanya udah bermunculan di zaman kita. Sudah bermunculan, na'udzubillah, mudah kita jauh dari bala. Inilah hidup dunia ya. Kita selamatkan diri kita, keluarga kita, anak kita dari fitnah dunia ini. Jangan jadikan tujuan, salah. Kalau dunia jadi tujuan. Ingat Allah tidak tuntut kita menjadi orang kaya. Ingat Allah tidak menuntut kita untuk menjadi pejabat. Allah tuntut kita untuk menjadi
hamba yang beribadah di dunia. Jadi apapun yang kita tak dapat, harta, tahta, kekuasaan, rumah, apa-apa, jangan sampai tak beribadah, ini rugi benar. Untuk masih hidup, untuk ada nyawa ini, bertaubat kita. Kalau menjadikan tujuan ini harta dan tahta, taubatlah cepat-cepat. Kita sudah masuk perangkap. Tanpa kita sadari, kita berbacaan, ini semuanya tidak ada artinya. Kenapa? Menyembah dunia masih. Dunia yang kita sembah. Kehidupan takut sama hidup, bukan takut sama Allah. Inilah bentengi hati kita. Banyak zikir la ilaha illallah, mengobati hati zikir la ilaha illallah. Banyak penyakitnya hati kita. Kita masih cinta sama dunia ini. Kita takut benar sama dunia. Kita belum dekat sama Allah. Kita belum mencintai Allah. Ya. Mari kita tanamkan di hati anak kita. Mudah-mudahan dengan kita hadir terus di majlis bersama-sama, masukkan ilmu Allah, masukkan Allah, tulis hati kita ini iman. Allah berikan kita iman, berikan kita yakin, berikan kita sesuatu nur seperti Allah berikan kepada wali-walinya, para awliya ushalihin, sehingga kita melihat dunia ini yaitu dunia yang Allah SWT ciptakan sebagai tempat kita beribadah. Mudah-mudahan Allah angkat derajat kita, Allah angkat segala kesulitan hidup kita, Allah kabulkan hajat kita, hajat anak istri kita, Allah angkat derajat kita dan berikan kepada Muhammad. Kemuliaan yang Allah pernah berikan kepada awliya ushalihin, Allah berikan kepada kita semuanya. Mahmud karam wa ihsanih. Allah jauhkan kita dari segala bala, wabak, segala penyakit, segala fitnah zaman, ahli zaman, dan fitnah dajjal dan pasukannya. Ala hadini ya qudus salih ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Allah. Iya kama wa iyyaka. Gabul ya Allah.